Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita tetap semangat belajar ya. Pada pagi hari ini kita masih belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kita sudah memasuki kompetensi yang keempat, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Kita sudah memasuki minggu yang kedua ya. Materi pagi ini adalah perencanaan sumber daya usaha. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas 6M ya. Nah, sekarang kita memulai perencanaan apa yang akan kita lakukan dengan berdasarkan pada 6M tersebut. Masih ingat apa itu 6M? Kita ingat lagi ya. Yang pertama adalah man atau manusia. Kemudian yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga adalah material atau peralatan. Yang keempat adalah mesin. Kemudian yang kelima adalah metode. Dan yang keenam adalah market atau pasar. Anak-anak, sebagai seorang pimpinan wirausaha, kita harus membuat perencanaan secara matang dimulai dari 6M tersebut. Perencanaan itu kita maksudkan agar nanti hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan sasaran kita, dan kita mendapatkan keuntungan yang baik. Nanti kalian bisa melihat PPT-nya dan silakan kalian perhatikan dengan baik. Silakan perhatikan PPT berikutnya. Anak-anak, ini PPT-nya ya. Nanti kita langsung membahas masalah perencanaan sumber daya usaha itu nomor 2. Karena nomor 1 sudah kita bahas pada jam pertemuan yang pertama minggu kemarin. Sekarang kita membahas tentang perencanaan sumber daya usaha. Yang pertama adalah man atau sumber daya manusia ya. Kita mempelajari tentang faktor analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan informasi yang lengkap dan benar mengenai jabatan yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Jadi maksudnya kita membutuhkan atau tidak seorang pejabat yang kompeten di bidang usaha tersebut. Kemudian yang B adalah faktor kebutuhan jabatan. Ini adalah macam-macam atau bentuk faktor yang digunakan untuk melakukan penganalisaan dari kebutuhan yang dimiliki oleh pegawai. Misalnya jenis pekerjaannya apa, kemudian sifat pekerjaannya bagaimana, perkiraan beban kerjanya seperti apa, kemudian jenjang dan juga jumlah jabatannya apa, kemudian analisis terhadap jabatan yang dimiliki oleh pegawai tersebut dan sebagainya ya. C. Faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan. Artinya yang C adalah faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan. Maksudnya faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi kinerja karyawan atau tanggung jawab seorang karyawan terhadap tugas yang dibebankannya. Misalnya ketersediaan peralatan dan barang, kemudian lingkungan kerjanya bagaimana, job description dan tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian sistem komunikasi dan cara kerja pimpinan kepada karyawan itu seperti apa, pelatihan dan pengembangan dirinya bagaimana, kemudian adakah bonus dan insentif dari pimpinan. Jadi kalau ada faktor-faktor seperti itu akan memicu karyawan dalam memproses produk-produknya. Yang D adalah faktor kebutuhan perekrutan. Perekrutan itu berarti penerimaan pegawai ya. Dasar-dasar perekrutan ini misalnya adalah seleksi karyawan ya. Dalam merekrut karyawan kita harus mempunyai dasar apakah dia itu lulusan SMA, SMK atau bahkan sarjana. Kemudian ataukah juga hanya dengan mempergunakan ijazah kursus dan sebagainya. Kemudian sumber-sumber perekrutan ini ada 2. Yang pertama itu melalui internal, yang kedua melalui eksternal. Jika melalui internal, maka kalau terjadi kekosongan jabatan, maka bisa diisi oleh karyawan atau pegawai di situ yang menguasai dan berpengalaman di bidangnya. Kemudian, jika sumber-sumber itu berasal dari eksternal, maka diadakan perekrutan karyawan secara terbuka, yaitu dengan mengumumkan di surat kabar ataupun di media sosial.
Yang ketiga adalah metode perekrutan, yaitu bagaimana cara-cara kita untuk merekrut pegawai. Bisa dengan membuat iklan atau job advertisement, bisa juga dari rekomendasi dari internal pegawai tersebut, bisa juga dari perusahaan penyedia tenaga kerja ataupun dari lembaga pendidikan, bisa juga dari lembaga pemerintahan. Nah, nanti tergantung dari perusahaan itu menggunakan metode perekrutan yang seperti apa. Sekarang money atau uang. Uang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai operasional usahanya. Operasional itu adalah kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan itu. Kita lihat di sini ya, ini ada nomor, kemudian biaya-biaya untuk sumber daya, kemudian di sini yang sebelah kanan ini adalah pembahasannya. Contohnya bahan baku. Pembahasannya, biaya dibutuhkan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk produksi. Misalnya, dalam usaha produksi baju seragam, biaya bahan baku adalah membeli kain, kancing, resleting, dan benang. Kemudian perencanaan yang lain misalnya di bidang tenaga kerja. Biaya yang dibutuhkan untuk membayar gaji tenaga kerja untuk karyawan tetap, gaji dibayarkan selama 1 bulan. Sementara untuk tenaga paruh waktu, gaji bisa dibayar sesuai perjanjian. Dan seterusnya, nanti kalian bisa baca sini ya. Ini adalah perencanaan yang berhubungan dengan keuangan atau money. Sekarang yang ketiga itu materials atau bahan baku. Manfaat perencanaan bahan baku adalah A. Membuat standarisasi bahan, misalnya jumlah yang dibutuhkan berapa, ukurannya berapa, jenis-jenisnya apa, kemudian merek bahan bakunya apa. Yang B. Mengetahui supplier, penyedia bahan baku yang sesuai dan harganya bersaing. Jadi nanti seandainya kamu itu akan memproduksi barang-barang dari bahan baku menjadi bahan yang jadi, untuk pembelian bahan baku silakan kalian mencari supplier yang bisa dipercaya, yaitu dengan harga yang murah tetapi produknya bisa dijamin baik. Yang C. Dapat menghitung harga pokok-pokok yang akan dijual. Anak-anak dengan melihat bahan bakunya, seandainya harganya sudah mahal, maka kita menjualnya juga akan mahal. Jika harga bahan baku murah, kita bisa menekan harga untuk dijual di pasaran. Ini adalah contoh untuk perencanaan material ya. Ini misalkan ada 3 contoh nih, yang satu untuk usaha kuliner, yang satu untuk usaha fashion produk kebaya modern, yang satu untuk usaha produk peniti hijab. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1 ini, jenis bahan utama. Kalau kita mau usaha yang kuliner, produk roti coklat rasa internasional, maka bahan bakunya adalah terigu dan gula, mentega, coklat Belgia, telur dan susu, dan ragi. Kalau jenis bahan utama untuk usaha fashion, maka ini broket Paris, bahan puring, resleting Jepang. Kalau jenis bahan untuk produk peniti hijab, yang diperlukan adalah peniti hijab, kain pecah, lem khusus. Kemudian kita lihat yang di bawahnya ini adalah jenis bahan pelengkap ya. Tadi itu yang satu ini jenis bahan utama, sekarang ini jenis bahan pelengkap. Kalau rencana kita untuk pengembangan kuliner, maka jenis bahan pelengkapnya ini ada coklat chip, coklat blok leleh. Kemudian kalau untuk kebaya modern, bahan pelengkapnya motif tambahan dan bordir tambahan. Kalau untuk peniti hijab, jenis bahan pelengkapnya adalah hiasan bunga dan hiasan batuan. Nah, anak-anak ini kalian juga bisa baca sendiri ya. Ini kemudian yang nomor 3 ini membutuhkan ukuran atau jumlah, nanti kalian rinci seperti ini ya. Kemudian nomor 4, merek bahan baku, misalnya ini terigu merek bunga, gula merek gulaku, mentega merek kol, coklat merek Delva, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca di sini.
Nomor 5 ini harga bahan ya. Nanti kamu juga bisa mencantumkan harga-harga dari masing-masing bahan yang kita perlukan. Nomor 4 adalah mesin ya. Mesin ini digunakan untuk memperlancar kerja atau memperlancar proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi semakin canggih mesin yang digunakan akan semakin meningkatkan efektivitas dalam pemrosesan produk tersebut. Kita lihat di sini. Jenis tipe mesin misalkan kamera, jumlah 1 unit, ukurannya minimal tipe 1100D, mereknya Canon. Kemudian yang nomor 2 ini tripod kamera, dibutuhkan 1 unit, ukurannya minimal ukuran 1M per Andor A-168, mereknya apa? Weifeng atau Andor dan sebagainya. Nanti juga kalian bisa membaca di sini. Kemudian yang kelima itu adalah metode ya. Metode ini adalah tata cara kerja yang digunakan oleh pimpinan dalam mengelola usahanya. Sebuah metode yang sudah berstandar merupakan penetapan cara pelaksanaan suatu pekerjaan dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran. Jadi nanti metode yang seperti apa yang sesuai dengan sasaran kita. Kemudian metode apa juga yang sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia di perusahaan kita. Kemudian gunakanlah waktu dengan menggunakan metode yang baik. Kemudian metode apa juga yang bisa digunakan untuk pengurusan keuangan atau pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Jadi anak-anak, nanti seandainya kalian itu menjadi seorang wirausaha, kalian harus membuat metode atau cara-cara bagaimana agar dalam memproses produk kalian itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sasaran ataupun tujuan kalian. 6. Market atau pasar ya, adalah tempat menjual barang dan jasa yang telah dihasilkan dan tempat fisik di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Jadi pasar ini adalah tempat menjual barang dan jasa. Kemudian bisa dikatakan juga bahwa tempat untuk bertemunya pembeli dan penjual. Pembeli ingin membeli produk yang dibutuhkan, sedangkan penjual ingin menjual produk yang dihasilkan. Kemudian kita lihat di sini perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan pasar atau market ya. Kita lihat di sini. Kalau market menurut tingkat usia dan jenis kelamin, contohnya laki-laki atau perempuan serta laki-laki dan perempuan usia balita. Kalau dilihat dari pendidikan atau profesinya ini bisa anak TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian kalau dilihat dari wilayahnya ini bisa berupa kelurahan, kecamatan, kotiamadya, dan kabupaten. Kemudian kalau market menurut tingkat ekonomi ini digunakan untuk sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan market menurut segmentasinya ini bisnis to bisnis ya, B2B dan distributor. Kemudian untuk yang lain nanti kalian bisa baca sendiri maksudnya seperti apa. Jika belum paham silakan kalian tanyakan kepada ibu di grup WhatsApp pelajaran ya. Ini juga terusannya seperti tadi ya, silakan dibaca. Anak-anak, untuk tugas jam pertemuan yang kedua ini kalian jawab apa saja yang termasuk unsur 6M dari sumber daya usaha. Kemudian mengapa unsur man atau manusia sangat penting dalam kegiatan usaha. Pilih dan buatlah contoh perencanaan sumber daya yang kalian pahami dari 6M tersebut. Jika sudah selesai silakan dikumpulkan di classroom. Kemudian untuk tugas yang kedua silakan melihat perintah berikutnya. Anak-anak, demikian PPT dari Ibu. Silakan kalian baca-baca lagi ya. Silakan kalian pahami. Silakan kalian putar-putar lagi videonya. Jika belum paham, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah kalian buat perencanaan dari produk yang kalian buat itu dengan berdasarkan pada 6M.
ya. Kemudian silahkan kalian tulis dengan rapi dan dikirim ke classroom. Nanti akan Ibu koreksi. Baik anak-anak, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.